Ujian yang pertama, khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin menghalalkan segala cara. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis penghiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusat, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara. Bagaimana mencari istri yang solehah dan yang benar-benar cinta kepada saya? Tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya, duitnya banyak, kebunnya luas. Wali hasabiha, karena keturunan bangsawan, Raden, Saripah, orang mulia. Wali jamaliha, karena cantik. Wali diniha, karena agamanya. Jangan kau pandang karena sukunya. Berapa banyak orang diusir dari suku karena melanggar pantangan suku. Jangan kau pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan kau pandang karena cantiknya, wajah akan berubah. Fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, panjang jilbabnya, baik ibadahnya, rajin dia pengajian. Ada pula rekom dari Ustadz Dr. Mustafa Umar. Boleh nih kata Ustadz. Tanya Ustadz Umar nih, boleh. Ustadz Somad, jangan tanya saya. Tadibat yadaka, maka insya Allah kau akan selamat. Pandanglah itu. Bagaimana jika kita menikah tanpa rasa cinta? Anak saya ini, kata Pak Jenderal bintang 4. Anak saya ini, saya jodohkan. Ternyata pacarannya setelah menikah. Sementara banyak sekarang pacaran dulu. Lebih lama pacaran daripada nikahnya. Pacaran 5 tahun, nikah 5 bulan. Maka kalau kau lihat ada perempuan menarik perhatianmu, idza nazarta ilaiha sarratka, ketika kau pandang hatimu lunak, kau ingin menikahinya, datangi, nikahlah. Setelah itu akan tumbuh rasa cinta. Yang menumbuhkannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta palsu bukan cinta setan. Kau cinta karena harta, harta akan binasa. Kau cinta karena kuasa, kuasa akan sirna. Kau cinta karena yang tak lapuk, karena hujan dan tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Saya seorang polisi lalu lintas, penggemar Pak Ustaz. Alhamdulillah, hampir semua ceramah Pak Ustaz saya tonton. Izin untuk bertanya, apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum Ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau pemimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Apa hukumnya bila makan daging buaya? Mazhab Syafi'i haram. Mazhab Hambali boleh. Jadi yang kemarin ceramah katanya buaya boleh, itu sudah lama, itu udah basi, udah cerita itu. Kenapa dibangkit-bangkit sekarang? Kenapa membangkit macam tak ada kajian lain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengajian kita malam ini adalah daging buaya. Daging kambing saudara-saudara. Siapa mau makan buaya? Akhirnya menimbulkan fitnah, ejek mengejek, caci maki. Yang ini mengejek, dibuatnya pula gambar sup buaya, gulai buaya. Heboh gara-gara itu. Padahal itu sudah dibahas panjang lebar para ulama dulu. Saya pakai mazhab Syafi'i, haram. Apa hukum daging biawak? Di daerah kita sama dengan biawak Arab? Tak sama. Biawak yang di Arab itu namanya bob. Bob itu makanannya rumput, lumut. Sedangkan tempat kita biawak itu makanannya bangkai. Nanti Bapak Ibu kalau ke Mesir singgah di pasar Sayyidah Aisyah, ada namanya pasar bob. Bob itu pelan macam iguana. Kalau dipotong maghrib, subuh besok baru mati. Mau manjat dia ke ini. Dipotong-potong, diracik-racik, dimasak, disup, nanti keluar minyaknya itu ditampung, masukkan ke botol. Obat kuat. Ustaz kok tahu? Banyak orang menjual.
Tapi saya tak pernah jualan itu. Musim haji mahasiswa banyak jual itu. Saya tak berani saya jual. Pendapat ulama tentang pengkhianatan Muawiyah terhadap Khalifah Ali. Sahabat Nabi itu mujtahid. Muawiyah mujtahid, Ali mujtahid. Emangnya kita membahas, memangnya kita lebih mulia dari mereka? Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Lidahku sudah diselamat, pedangku sudah diselamatkan Allah dari darah hitam, maka jangan nodai lidah dengan yang hitam-hitam. Takutnya nanti kita menyalah-nyalahkan sahabat di akhirat. Ali masuk surga, Muawiyah masuk surga, kita masuk neraka. Orang yang berani-berani menghujam sahabat, apa kata Nabi? La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Makanya kata Nabi SAW, lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban, seandainya kalian punya duit banyak, bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu sampai setumpuk tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu saya tetap mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, yang berani-berani mengecam sahabat Nabi, ada sesuatu dalam hatinya. Hati-hati. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-hakimu idza ijtahada fa asaba falahu ajrani. Seandainya Muawiyah berijtihad, ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Andai dia salah, dia tetap dapat 1 pahala. Kita, mereka berjumpa dengan Nabi, hafal Quran, bersahabat dengan kita, menengok bayang-bayang Nabi pun tidak. Alam barzah. Barzah, pemisah antara air tawar dengan air asin. Ada air laut, ada air sungai. Tak masin air sungai. Andai bersatu air laut ke sungai, maka matilah awak, karena air tanah akan menjadi asin. Manusia boleh hidup 3 bulan kalau tidak makan. Tidak ada bareh, tidak ada gandum, tidak ada pisang. Orang akan mati dalam 3 bulan. Tapi kalau tidak ada air, orang akan mati dalam 3 hari. Maka memisahkan air laut dengan air tawar, air laut dengan air sungai, Allah pisahkan di tengah dalam surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara laut dan sungai kami buat barzakh. Alam itu disabui dengan alam barzakh. Nyon tidak di dunia sebab nyolah mati, tapi nyon tidak disebut akhirat sebab dunia belum kiamat. Pemisah antara dunia dan akhirat disebut dengan alam barzakh. Apakah sesudah di alam barzakh masih dituntut beramal? Stop, berhenti. Amal hanya disuruh ketika roh masih bersemayam dalam jasad. Namanya mukallaf. Orang nan mukallaf dan diperintahkan solat, puasa, haji, umrah, tawaf, sa'i, zikir, baca Quran, infak, zakat, wakaf, sedekah. Orang nan lah bacarai roh jo jasad, maka indak dituntui untuk beramal apapun. Berpisahlah roh dengan jasad, membusuklah badan, menjadi santapan cacing tanah. Berakhir dengan ditiupkan sangkakala, tiupan panjang. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan. Wa idzal qubur bu'asirat, semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bangkit menghadap Allah, memandang ke kanan ke kiri malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat ya Allah? Engkau mahir membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang nan mahir membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, dibangkitkan di akhirat bersama rombongan para malaikat. Aku manusia, aku bukan malaikat. Kenapa aku bersama malaikat? Karena engkau membaca Al-Quran. Tapi ada pula yang bangkit dari kubur. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan jin dan setan. Bantua orang nan diganggu setan, masuk awak mencalia orang dibacakan ayat ruqyah, mako baputa bapusinglah, mako panyanglah kapalo, mako kalualah kata-kata nan indak inyo sadar dari mulut, mako itu disawi orang. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas,
macam orang kerasukan setan. Siapa ini? Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang nan memakan riba. Macam-macam bantu orang bangun dari kubur. Itu belum ada apa-apa, tapi setelah itu akan ada alam akhirat. Alam nan terakhir, alam nan kalimo. Pertama dari masuk ke alam rahim, berpindah ke alam dunia, lalu kemudian ke alam barzakh, ditutup dengan alam akhirat. Kurang tak lagi dapat tolong menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari saudara kandung. Saudara kandung nan dulu awak tolong, barangkali awak menolong saudara kandung, tapi masuk itu indak lagi dapat tolong menolong. Wa ummihi, amak kandung. Wa abih, bunda kandung, ayah kandung tidak dapat menolong. Wa sahibatihi, istri tidak lagi bisa menolong suami. Wa bani, anak-anak akan menyelamatkan diri masing-masing. Maka sayang ke anak sampai lupa ke sembahyang, bapikir elok baik, tidak dapat tolong menolong. Sayang ke pasangan sampai menghalalkan dan haram, masuknya kan tiba, awak akan menyelamatkan diri surang. Sebab itu, walaqad ji'tumuna furada, kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku ciptakan kamu sendirian, begitu pula lah kamu akan menghadap aku sendirian, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesudah itu semua amal akan dituntut. Beruntung orang-orang yang lewat melalui dosa kepada manusia bersih, dosa kepada Allah pun bersih, maka dipersilakan Allah dengan panggilan ya ayyuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang karena bersih, tak ada ikatan sangkut paut pada manusia. Tenang karena bersih, tak ada dosa kepada Allah. Banyak istighfar, taubat nasuha, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku bersama orang-orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.